Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Jumpa kembali dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah di saat ini. Pernahkah Ibu Bapak, Saudara-saudari merasakan bahwa orang-orang yang ada di sekitar Anda tidak dapat memahami pikiran dan perasaan Anda? Saya pikir pengalaman semacam itu adalah pengalaman yang umum. Ketika apa yang ada dalam hati dan pikiran kita, sekalipun kita ungkapkan atau sampaikan kepada orang-orang lain, bahkan kepada orang-orang terdekat kita, mereka tidak benar-benar bisa memahami diri kita. Pengalaman seperti itu yang juga ada dan tertuang di dalam Amsal. Khususnya Amsal pasal 14 ayatnya yang ke-10. Amsal 14 ayat 10 mengatakan, "Hati mengenal kepedihannya sendiri, dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya." Kepedihan, kesedihan, pergumulan yang kita alami juga sama seperti kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, tidak bisa betul-betul dapat dimengerti atau dirasakan oleh orang-orang lain. Hal itu kadang-kadang membuat kita mungkin merasa kesal atau marah karena menganggap bahwa orang lain tidak mau mengerti kita. Tapi sebetulnya hal itu juga adalah sesuatu yang alami, sama seperti diri kita pun tidak bisa benar-benar memahami dan merasakan apa yang orang lain pikirkan dan rasakan, bukan? Menjadi sebuah hal yang umum ketika ada seseorang yang berduka, lalu kita datang melayat atau kita mengirimkan ucapan, kita mengatakan turut berduka cita. Namun kita juga tahu bahwa kita tidak bisa benar-benar merasakan kedukaan dari orang yang mengalaminya. Walaupun kita pernah punya pengalaman kedukaan yang sama, pernah mengalami kejadian yang juga atau peristiwa yang mirip, tetapi perasaan dan pikiran setiap orang adalah unik. Tapi bukan hanya soal kesedihan, kegembiraan pun seperti itu. Saya ingat sebuah pengalaman beberapa tahun yang lalu, saya mengalami sebuah hal yang sangat menyenangkan buat saya. Saya ceritakan kepada banyak orang, termasuk kepada teman-teman dekat saya. Lalu, ada satu teman yang ketika saya bercerita dengan begitu antusiasnya, saya menyampaikan pengalaman saya dan apa yang membuat saya gembira, lalu respon dia hanya, "Oh, begitu. Udah. Gitu aja." Padahal saya merasa bahwa dia ini teman dekat saya. Tapi ternyata responnya seperti itu. Demikianlah karena memang perasaan dan pikiran kita tidak bisa betul-betul dapat dimengerti oleh orang lain. Ini yang juga mengajak kita berefleksi agar kita juga bijaksana ketika berhadapan dengan orang-orang lain. Bahwa sama seperti kita merasa mereka tidak bisa memahami kita seutuhnya, demikian juga bahwa kita tidak bisa betul-betul bisa memahami apa yang orang lain pikirkan dan rasakan. Baik itu kesedihan maupun kesenangannya, kata Amsal. Yang bisa kita lakukan adalah mencoba mengembangkan sikap empati kita untuk bisa mendengar, menyimak, dan memperhatikan apa yang menjadi pikiran dan perasaan orang lain. Sekalipun terbatas, tetapi bahwa sikap empati dan kemampuan menyimak kita akan membuat kita menjadi orang-orang yang lebih bijak dan tepat untuk memberikan respon atau perkataan untuk mendukung mereka yang sedang berduka atau bersuka cita. Ataupun kita bisa jujur, misalkan ketika ada yang sedang berduka cita dan kita tidak bisa
betul-betul merasakan kesedihannya, kita bisa mengatakan, saya tidak bisa memahami apa yang sedang engkau alami, tapi saya mau mengerti, saya mau berdoa. Begitu juga ketika ada orang yang sedang gembira, yang senang, dan mungkin kita sedang tidak dalam perasaan yang sama, sedang tidak bisa gembira, kita bisa mengatakan, saya ikut senang bahwa engkau senang. Dan ibu bapak saudara-saudari yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan yang kita jalani, syukur kepada Allah, kita punya Tuhan yang tak terbatas. Tuhan yang mengerti apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Karena itu ketika Anda mengalami peristiwa atau kejadian yang membuat Anda mungkin terbatas bercerita kepada orang lain, ingatlah kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Dan jangan menjadi kecewa ketika orang lain tidak memahami kita. Karena itu wajar, itu manusiawi, itu alamiah. Sebagaimana juga respon kita kepada mereka. Kita juga bisa tidak memahami mereka. Yang menjadi hal yang perlu kita lakukan dan kembangkan terus adalah punya sikap empati dan juga kesediaan untuk menyimak apa yang orang-orang alami dan pergumulkan dan kemudian menjadi teman dan sahabat mereka. Sambil membawa diri kita sendiri kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Dia yang tahu apa yang kita pikirkan, mengerti apa yang kita rasakan. Dia yang mau mendengar dan dia yang mau memberikan kepada kita kekuatan, dukungan, dan bahkan kesukacitaan dalam kehidupan kita. Selamat menghayati kehidupan kita dan kiranya Tuhan terus memberkati. Mari kini kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita mau berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu membawa diri kami dalam doa. Meyakini bahwa Engkau adalah Tuhan yang mengerti hati dan pikiran kami. Engkau yang juga mengirimkan orang-orang yang baik, yang dekat, teman, keluarga, para sahabat kami untuk mengerti dan memahami kami. Sebagaimana kami juga berusaha untuk mengerti dan memahami mereka. Berikan kami kebijaksanaan untuk itu. Dan Tuhan, kami berdoa untuk berbagai hal yang juga umat-Mu alami dan pergumulkan dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga, dalam pekerjaan, dalam kondisi kesehatan. Engkaulah yang menjadi sumber topangan kami. Kami berdoa bagi umat yang berduka cita untuk keluarga dari Bapak Agustono sepeninggal dari Ayahanda di Belitung beberapa hari yang lalu. Biarlah Engkau Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi Pak Agustono bersama seluruh keluarga besar. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi berbagai kegiatan di dalam gereja-Mu. Kami mensyukuri perjamuan kudus serta juga rangkaian bulan keluarga yang sudah berjalan. Biarlah semua itu semakin memperkuat iman kami kepadamu. Kami berdoa juga untuk ibadah kantata pada hari Minggu nanti. Semua persiapan dan pelaksanaan kiranya menjadi puji-pujian bagi nama-Mu dan menjadi berkat bagi jemaat yang beribadah. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk proses pemilihan penatua. Biarlah kiranya Engkau berikan hikmat kepada setiap para pemilih dan juga orang-orang yang akan dicalonkan untuk mendengar-dengaran akan apa yang Engkau mau sampaikan sehingga terpilihlah para pemimpin-pemimpin gereja-Mu untuk memajukan gereja-Mu, melayani Engkau dan menjadi teladan bagi umat. Kami berdoa ya Tuhan untuk kegiatan konser Yamuger pada tanggal 1 November nanti. Semua persiapan dan pelaksanaan kiranya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Semua hal yang diupayakan oleh para pengisi maupun panitia kiranya berjalan dengan baik. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kehidupan perdamaian dalam dunia ini. Biarlah situasi damai dapat terus diupayakan dan diperjuangkan dengan sebaik-baiknya. Kami membawa diri kami dalam doa dan biarlah kami percaya Engkau mendengar dan Engkau Tuhan yang terus menopang kehidupan setiap kami dimanapun kami berada.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari, dan salam 3S dari saya. Sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.